Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami dengan materi fluida statis. Sebelum kita lanjut pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Sebagai moderator saya sendiri, Jaksiko Tatengkeng, NIM 2003011. Penyusun materi Dewi Sofia Bilkis, NIM 2003004. Pada kesempatan ini Dewi Sofia Bilkis tidak dapat hadir karena ada urusan. Pembawa materi yang pertama Ronaldo Janis, NIM 2003020. Pembawa materi yang kedua Ferdinata Musa, NIM 2003008. Pembawa materi yang ketiga Julin Celinggar, NIM 2003015. Kepada pembawa materi yang pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Saya Ronaldo Janis, NIM 2003020. Saya akan mempresentasikan definisi fluida. Definisi atau tujuan fluida terbagi menjadi 3. Yang pertama, fluida merupakan bentuk zat di mana zat tersebut dapat mengalir. Fluida secara jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu cair dan gas. Yang kedua, fluida statis adalah fluida yang berada di suatu tempat dalam fase diam atau tidak bergerak. Definisi yang ketiga, sifat yang dimiliki fluida statis antara lain, fluida statis dapat ditentukan dan dipahami di saat fluida berada dalam keadaan diam. Demikian presentasi saya tentang definisi fluida. Dipersilakan kepada pembawa materi kedua untuk membawakan materi. Saya Ferdinata Musa, NIM 2003008 akan mempresentasikan materi kedua, yaitu sifat-sifat fluida. Sifat-sifat fluida terdiri dari 4 jenis, yaitu massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Pengertian dari massa jenis yaitu massa jenis adalah hasil pengukuran massa setiap satuan volume benda. Massa jenis berfungsi untuk menentukan besaran zat. Pengertian dari tegangan permukaan yaitu gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair. Dalam keadaan diam, permukaan zat cair akan membuat daya tarik ke segala arah kecuali ke atas. Pengertian dari kapilaritas yaitu peristiwa naik turunnya permukaan zat cair melalui pipa kapiler. Kapilaritas terjadi karena gaya kohesi dari tegangan permukaan dan gaya adesi antara zat cair dan tabung kaca. Pengertian dari viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang bisa menyatakan kecil besarnya suatu gesekan dalam fluida. Apabila semakin besar viskositas dalam fluida, maka akan semakin sulit untuk mengalir dan juga benda semakin sulit bergerak di fluida. Rumus dari massa jenis yaitu P sama dengan M per V dengan keterangan P sama dengan massa jenis atau kilogram per meter kubik. V sama dengan volume atau meter kubik dan M sama dengan massa benda atau kilogram. Rumus dari tegangan permukaan yaitu Y sama dengan F per L dengan keterangan Y sama dengan tegangan permukaan atau N per M. F sama dengan gaya atau M dan L sama dengan panjang permukaan atau M. Rumus dari kapilaritas yaitu H sama dengan 2Y cos sudut kontak per PGR dengan keterangan H sama dengan kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler atau R. P sama dengan massa jenis atau kilogram per meter kubik.
G sama dengan percepatan gravitasi atau M per S kuadrat, dan L sama dengan jari-jari pipa kapiler atau M. Rumus dari viskositas yaitu Fs sama dengan 6 pi N RV. Sekian presentasi materi kedua dari saya. Dipersilakan kepada pemberi materi yang ketiga. Saya Yulin Celinggar, NIM 2003015. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum yang mendasari fluida statis. Hukum yang mendasari fluida statis dibagi menjadi 3, yaitu hukum hidrostatik merupakan tekanan hidrostatik di seberang titik di suatu bidang datar di dalam fluida sejenis dalam keadaan seimbang adalah sama. Hukum Pascal, tekanan yang diberikan kepada suatu zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar oleh zat cair tersebut ke segala arah. Hukum Archimedes, sebuah benda yang terendam dalam fluida baik sebagian maupun seluruhnya akan mendapat gaya tekan ke atas atau populer dikenal dengan gaya apung, yang besarnya sama dengan berat W sama dengan miligram atau fluida yang dipindahkan. Hukum hidrostatik adalah tekanan hidrostatis yang dialami sebuah titik dalam zat cair bergantung pada massa jenis zat cair dan letak titik dari fluida statis. Bisa disimpulkan bahwa tekanan yang dialami suatu titik tergantung dari kedalamannya jika diukur dari permukaan fluida. Semakin mendekati dasar, maka semakin besar tekanan yang dialami. Titik-titik yang berada pada kedalaman yang sama atau terletak pada satu bidang datar akan menerima tekanan yang sama. Persamaan P sama dengan P kali G kali H. Hukum Pascal. Contoh penerapan hukum Pascal sering kita jumpai pada pompa hidrolik. Prinsip hukum Pascal. Penghisap 1 mempunyai luas penampang A1. Jika penghisap 1 ditekan dengan gaya F1, maka zat cair akan menekan penghisap 1 ke arah ke atas dengan gaya PA1 sehingga terjadi sebuah kesetimbangan. Prinsip kerja hukum ini juga diterapkan dalam berbagai mesin seperti mesin pengempres hidrolik, pompa hidrolik, rem hidrolik, dan berbagai mesin hidrolik lainnya. Hukum Archimedes. Semakin banyak bagian benda yang terendam dalam fluida, maka semakin besar pula gaya apung yang diterimanya. Hukum ini bisa sobat lihat pada peristiwa posisi benda ketika berada di dalam air. F apung sama dengan W udara dikurang W fluida. Gaya apung juga bisa dirumuskan F apung sama dengan M fluida dikali G sama dengan P fluida dikali P fluida dikali G. Sekian presentasi materi ketiga dari saya, dikembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.